Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis-shalihin. Alhamdulillah, pada ba'da maghrib ini walaupun dalam keadaan hujan, kita masih dilapangkan dada kita untuk datang ke rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan selalu dimasukkan ke dalam barisan hamba Allah yang nanti dipanggil di hari kiamat ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yaitu di halaman 215, hadis yang ke-525. Bab innallaha indahu ilmus sa'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari masih dalam kitab tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hadis yang ke-4777. Jadi 477 kalau mau merujuk ke dalam Sahih Bukhari. Haddatsani Ishaq an Jaririn an Abi Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dari riwayat dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nas. Iz ata'u rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, kana yauman, pada suatu hari, barizan, muncul di kalangan khalayak, linnas. Iz atahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, yamshi, berjalan kaki. Faqala ya Rasulullah mal iman. Maka laki-laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'minu bil ba'sil akhir. Qala ya Rasulullah, apa iman itu? Dijawab oleh Rasulullah, iman itu bahwa engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan kepada rasul-rasulnya, dan kepada waliqa'i, dan nanti di hari akhirat bertemu dengan Allah, waliqa'i, pertemuan dengan Allah. Dan dapat memandang nanti di hari akhirat. Wa tu'mina bil ba'sil akhiri, dan engkau percaya dengan hari kebangkitan akhirat yang akhir, yaitu hari kiamat. Qala ya Rasulullah mal Islam. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Jawab Rasulullah, qala al-Islamu, Islam itu anta abudallaha
ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. Rasulullah menjawab, Islam itu bahwa engkau menyembah Allah dan engkau tidak mensekutukan dengan sesuatu pun, dan engkau mendirikan salat, dan engkau membayarkan zakat yang difardukan, dan engkau puasa Ramadan. Qala, ya Rasulullah, mal ihsan? Lalu laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu, al-ihsan? Qala, Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Rasulullah menjawab, al-ihsan itu adalah engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat engkau. Qala ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, ya laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Bilakah atau kapankah hari kiamat itu? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tiadalah orang yang ditanya ini, yaitu diri Nabi SAW tentangnya, bi'a'lama, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Walakin sa'uhaddisuka min asyratiha. Tetapi aku akan menceritakan kepada engkau tentang syarat-syaratnya atau tanda-tandanya, tanda-tanda hari akhirat. Iza waladatil mar'atu rabbataha. Apabila seorang ibu, seorang perempuan melahirkan tuannya. Fazaka min asyratiha. Maka itulah sebagian dari tanda-tandanya. Wa iza kana al-hufatul uratu ru'usan nas. Dan apabila adalah terjadi al-hufatul urah, orang-orang miskin, al-hufa, yang tidak beralas kaki, al-urah, tidak memiliki pakaian, menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Fazaka min asyratiha. Maka itulah sebagian dari tanda-tandanya. Pada yang 5 tidak diketahui, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Pada yang 5 tidak diketahui mereka itu kecuali Allah. Apa yang 5 itu? Yaitu yang disebutkan dalam surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang pertama, sesungguhnya Allah padanya lah pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu tentang waktunya dan kapannya. Wa yunazzilul ghaitsa, dan menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dia mengetahui apa yang dalam rahim. Ya, yang 2 lagi, wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Itu 2 lagi yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu di mana apa yang akan kita kerjakan besok, pastinya seperti apa, dan apa yang di mana kita akan meninggal. Kemudian summan sarafar rajul. Kemudian laki-laki itu pergi, berlalu. Faqala ruddu alayya. Maka Rasulullah mengatakan ruddu ilayya. Minta ke dia kembalikan dia kepadaku. Fa akhadhu liyaruddu. Maka mereka mulai berusaha untuk mengembalikan dia. Falam yarau, maka mereka tidak melihat siapapun. Fala yarau syai'an, maka mereka tidak melihat siapapun.
Faqala Rasulullah SAW li ashabi hadza Jibril ja'a liya'alliman nasa dinahu. Ini adalah, maka Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, ini adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan khalayak, untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Ini satu lafaz dari hadis ini. Di sini ada dua yang tidak disebutkan. Yang iman dengan qada dan qadarnya itu disebutkan pada riwayat yang lain. Ya. Kemudian yang kedua tidak disebutkan juga haji. Ya. Jadi perkirakan Jibril datang ini untuk mengajarkan agama sebelum diwajibkan haji. Ya. Jadi yang haji belum disebutkan di sini. Wa tasumu Ramadan. Ya, sampai puasa Ramadan saja. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Jibril kepada manusia, kepada melalui Rasulullah SAW, melalui pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Di sini matannya anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Dalam matan lain antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dia sama maksudnya, bahwa kita menyembah kepada Allah dan tidak mensyarikatkan dengan sesuatu pun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kemudian mendirikan salat. Jadi sebagian ibadah salat itu adalah sebagian pengabdian kita atau penyembahan kita kepada Allah SWT. Jadi di sini anta'budallah dengan tuqimas salah adalah umum kepada yang khusus. Kalau yang pertama anta'budallah mengaku menjadi abdi dari Allah SWT pada dalam kehidupan kita ini. Karena Allah dia menciptakan kita ini untuk beribadah atau menjadi abdi daripadanya. Bahwa kita ini adalah abdi-abdi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah. Ada yang ibadah mahdhah, nah ini salah satunya adalah salat. Tetapi yang ghairu mahdhah, ya seluruh kita kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah kalau kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah SWT dan niatkan sebagai ibadah. Itu ibadah pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi secara khusus ibadah kita yakni mendirikan salat. Itu sudah maklum bagi kita semua. Karena sering kalau dakwah, ceramah-ceramah, tausiah tentang salat ini sudah banyak sekali. Sudah melimpah ruah, air banjir. Tapi ya seperti itu juga. Dia kurang berkesan. Yang mau salat ya salat, yang mau tidak ya tidak. Yang Islam itu tanda utamanya itu salat itu. Kalau orang salat itu pasti dia seorang Muslim yang baik. Ya. Tapi salat itu tentu salat yang benar. Ya. Karena banyak juga yang salat tapi maksiatnya jalan juga. Yaitu tanda salatnya tidak benar. Dia belum berpengaruh kepada dia salatnya. Karena salat mestinya mencegah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Salat itu mencegah dari yang keji dan yang munkar dan yang melampaui batas atau
melanggar aturan-aturan Allah. Itu salat yang benar itu bisa menuntun dalam kehidupan kita ini ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kemudian membayar zakat yang difardukan yaitu zakat wajib bagi yang sampai nisab hartanya, maka dia wajib mengeluarkan zakat ya untuk keperluan kepentingan masyarakat kita. Jadi ini ajaran Islam atau sendi Islam yang disebut rukun Islam itu, yaitu secara pribadi, secara personal kita dibimbing, dituntun oleh salat. Ya. Dan dari segi masyarakat, sosial, masyarakat kita diamankan dan diayomi dengan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang kaya, dan juga termasuk juga zakat fitrah sekali tahun yang kita bayarkan, itu zakat yang diwajibkan. Watasuma Ramadan, dan puasa Ramadan itu tuntunan bagi rohani kita. Ya, meskipun punya efek kesehatan bagi fisik kita, badan kita, tapi yang lebih penting adalah bimbingan atau tempahan kepada rohani kita. Karena dengan puasa kita dikontrol dari segala perbuatan yang mengikutkan hawa nafsu. Bukan saja segera untuk manfaat fisik kita. Ya. Jadi puasa itu intinya adalah menahan nafsu. Karena itulah yang paling susah yang disebutkan oleh Rasulullah yang merupakan jihad akbar. Ya, dalam satu perang dikatakan bahwa kita kembali dari jihad kecil kepada jihad yang besar. Itu jihad besar, yaitu memerangi hawa nafsu kita. Maka puasa dapat menuntun kita dan membimbing kita untuk lebih menajamkan sisi rohani kita atau spiritual kita. Jadi ketajaman spiritual itu diasah dengan puasa. Ya. Itu dengan mengontrol hawa nafsu kita. Itu Islam. Sekarang ihsan, yang ketiga ihsan. Yaitu ini juga sudah sering dibaca, kita sudah hafal, sudah sering dengar, wa al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembah Allah, menjadi abdi dari Allah seolah-olah kita berada di depannya, seolah-olah kita melihatnya. Ini seolah-olah, bukan melihat betul, karena kita tak mampu melihat Allah Ta'ala karena kebesarannya dan keagungannya. Ya. Jadi betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau memang Allah, kita tidak akan mampu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika engkau memang tidak bisa melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat engkau. Jadi kita bekerja, beribadah, melakukan amal, pekerjaan itu di bawah kontrol, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah ihsan. Jadi 3 pilar ini, yaitu Islam, iman, Islam, ihsan. Itulah agama. Ad-din, dinul Islam. Dinul Islam itu terdiri daripada iman. Iman itu rukun iman yang 6. Walaupun di sini tidak sebutkan yang terakhir, ya.
Tapi di matan hadis yang lain disebutkan. Jadi melengkapi. Ya. Dan Islam itu rukunnya 5. Jadi yang pokok. Ya. Bagaimana caranya, tata caranya beribadah? Ya, bagaimana kita mengenal Allah itu yang kita percaya ya. Bagaimana malaikat-malaikat, rasul-rasulnya, hari-hari akhirat itu dipelajari dari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ya, itulah yang melahirkan ilmu tauhid. Sedangkan rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tata cara beribadah, mendirikan salat, bagaimana zakat, ya, dan puasa Ramadan, syarat dan rukunnya dan seterusnya, nah, itu melahirkan ilmu fikih, ya, hukum-hukum fikih. Sedangkan ihsan, bagaimana caranya kita mampu beribadah seolah-olah kita berada di hadapannya, berhadapan langsung dengan Allah SWT. Allah menyatakan bahwa fa inni qarib wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sangat dekat Allah Ta'ala itu. Tapi bagaimana kita mentahqiq atau meyakini bahwa Allah itu dekat dan kita berhadapan dengan Dia? Atau sekurang-kurangnya kita merasa dilihat, ya, merasa dipantau terus, atau ada ilmunya. Itulah yang melahirkan ilmu tasawuf. Ya. Semuanya itu lahir kemudian. Jadi ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf itu lahir kemudian. Tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau dikatakan itu bid'ah, ya bid'ah semuanya. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi melatih konsentrasi kita, melatih kemampuan kita untuk berhadapan dengan Allah itu ya itulah ilmunya. Ada riyadhatnya, ada latihan-latihannya, ya, supaya kita bisa seolah-olah memang berhadapan dengan Allah SWT. Itu makam yang tertinggi. Ya, makam yang tertinggi, kita beribadah, ya, hidup ini seolah-olah kita selalu didamping bersama Allah SWT. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ya, jadi itu tidak mudah, perlu latihan. Nah, jalan-jalan menuju Allah itulah yang disebut jalan menuju Allah. Ini dalam ilmu tasawuf. Sedangkan tanda hari kiamat itu tidak tahu gitu kapan. Ya. Dan kita sudah sering membicarakannya. Jadi Rasulullah memberitahukan kepada kita semua tanda-tandanya. Di sini ada 2 tanda disebut. Pertama, apabila seorang perempuan melahirkan tuannya. Jadi sudah sering kita dengar, ya, artinya anak yang dilahirkannya itu menjadi tuan bagi dia. Seolah-olah ibunya ini pembantunya. Nah, itu tanda hari kiamat. Kapan itu terjadi? Sekarang sudah banyak kita lihat. Ya. Dan tidak perlu kita membicarakan panjang lebar. Banyak sekali anak-anak kita yang menjadikan orang tuanya, ibunya sebagai pembantunya. Karena dia bekerja.
yang mengasuh anaknya, maka dapatlah peran orang tuanya menjadi MC, mengasuh cucu. Dan bukan sekedar itu aja, semua pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang selalu dibebani kepada orang tuanya. Nah, ini termasuk ya seorang ibu, seorang perempuan melahirkan tuannya sendiri. Ini sebagai tanda hari kiamat. Kemudian tanda kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah, apabila orang-orang miskin naik menjadi pemimpin-pemimpin. Ya. Jadi itu tanda hari kiamat juga, karena kadang-kadang ya, al-hufatul urah, yaitu orang-orang ya orang papa lah, orang-orang yang biasa, orang-orang tak berpakaian, ya, yang tak bersendal, itu adalah kiasan, kinayah kepada orang-orang yang orang-orang biasa, khalayak biasa menjadi pemimpin. Artinya pertama, kurang ilmunya dalam memimpin, kurang minatnya untuk membangun kesejahteraan rakyat. Lalu apa yang dikerjakannya? Memperkaya dirinya sendiri. Begitu dia mendapat jabatan jadi pemimpin, lah bosan jadi orang miskin main. Ya. Apa kajiannya? Lalu dia mengeruk. Nah, itulah terjadi korupsi. Jadi yang jadi pemimpin itu hendaknya orang kaya lah. Tidak perlu lagi dia gaji dari negara, karena kehidupannya sudah berkecukupan. Tapi kalau orang yang seperti yang digambarkan di sini, dia perkaya dirinya dulu. Jadi orang-orang yang sekarang ini memperkaya diri, kan berarti dia orang-orang miskin. Ya. Mengeruk harta negara untuk kepentingan diri sendiri. Ya, itu akibatnya kalau orang miskin jadi pemimpin. Ya. Tapi tentu ya ini hanya tanda hari kiamat. Kalau sudah banyak orang-orang nggak berpunya menjadi pemimpin dan dia tidak sadar untuk mengambil hak yang bukan hak untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu kalau itu sudah marak, itu sudah menjadi tanda hari kiamat. Dalam rangkaian jawaban Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, memang ilmu tentang hari kiamat itu adalah hanya diketahui oleh Allah SWT. Kapan kita tidak tahu. Dia akan datang tiba-tiba, ya, tanda-tandanya banyak yang disebutkan oleh dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini di dalam hadis ini hanya disebutkan 2 saja. Tapi perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, salah satunya adalah tentang ilmu tentang kiamat. Yaitu kapan waktunya terjadi, ya wallahu a'lam. Ya. Allah yang maha mengetahuinya. Tapi selain itu juga menurunkan hujan. Ya, turun hujan itu ya kalau manusia bisa memperkirakan. Jadi terbentuknya hujan, ya,
Ya sekarang ini pembentukan awan di luar normal ya, jadi abnormal sekarang sehingga hujan itu akan apa? Tapi itu tidak bisa dihentikan oleh manusia. Ya bisa upaya ya, seperti membuat hujan juga dan menurunkan hujan itu juga tidak bisa diatur oleh manusia karena gerak angin. Walaupun manusia bisa menebar bibit-bibit bibit-bibit garam yang bisa membentuk awan, tapi di mana akan turunnya juga nggak bisa dikontrol oleh manusia karena dia dibawa oleh angin. Setelah setelah awan terbentuk, maka bertiup angin membawanya. Ya. Bisa jadi turun satu tempat yang diharapkan dia turun, tapi bisa jadi dia turun di tempat lain yang tidak. Itu kekuasaan Allah SWT. Karena turunnya hujan itu, di mana tempat turunnya itu itu hanya diketahui oleh Allah SWT. Oleh Allah. Kalau kalau ramalan cuaca itu hanya ya ramalan, namanya ramalan. Yang pasti itu adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalam rahim ya. Nah, sekarang sudah ya artinya manusia sudah diberi ilmu sebagian tapi belum semuanya. Tentang turunnya hujan sudah bisa membuat hujan sebagian tapi tidak sepenuhnya. Demikian juga rahim karena di sini wa yunazzilul ghaits, Allah menurunkan hujan. Artinya bisa saja makhluk bisa menurunkan hujan karena tidak ada pembatas di sini. Dari lafadznya dalam bahasa Arab itu al-hasar. Tidak ada al-hasar, tidak ada pembatasan di sini. Jadi sini isyarat bahwa sebagian makhluk manusia juga bisa menurunkan hujan. Tapi tentu saja tidak sama dengan hujan yang dibuat secara alamiah melalui kekuasaan dan kehendak Allah SWT. Demikian juga yang di dalam rahim ini. Jadi dengan alat-alat yang canggih, sekarang sudah bisa diketahui yang di dalam rahim ini. Kalau dulu memang perkiraannya aja. Lalu sekarang dengan alat-alat yang canggih sudah bisa dipastikan jenis kelaminnya. Ya. Ya jarang meleset. Kalau sekarang tidak meleset lagi. Kalau dulu ya sebelum alatnya canggih itu ya sering juga meleset. Nah itu wa ya'lamu fil arham, jadi redaksinya juga tidak dibatasi. Dan Allah mengetahui yang di dalam rahim. Yang lain makhluk boleh saja, boleh jadi juga bisa mengetahui. Tapi tentu saja pengetahuannya tidak sempurna seperti pengetahuan Allah SWT. Jadi yang mengetahui full itu, lengkap, ya jenis kelamin, ya nanti jalan hidupnya akan ke depan, umurnya seberapa, itu manusia tidak bisa mengetahuinya. Maka Allah lah yang mengetahuinya. Apa yang dalam rahim itu sudah ditentukan. Tapi kalau jenis kelamin, sekedar fisik bisa diketahui oleh manusia sekarang. Bahkan penyakit dan golongan darahnya sudah bisa diketahui. Jadi janin dalam dengan kecanggihan ilmu kedokteran sekarang sudah bisa diketahui jenis kelamin, penyakit yang kalau ada penyakit golongan darahnya, ya, itu sudah bisa diketahui. Jadi sekedar itu, ya masalah fisik dan juga fisiknya sempurna atau cacat itu sudah bisa diketahui. Nah, tetapi nanti berapa dia akan hidup, berapa lama dia akan hidup, ya, apa jalan hidupnya, dia menjadi apa nanti, ya, apakah dia menjadi orang baik atau orang yang menjadi orang jahat, maka itu hanya Allah yang mengetahuinya dan itu tidak bisa diketahui oleh manusia.
Nah itulah pokok-pokok daripada hadis ini yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Ya kita sudah sering, tapi yang di nas atau yang matan ini eh, yang dinukilkan oleh musannif di sini dari Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya. Hmm. Ya. Jadi eh, sekarang kan kalau di kita ini kan memang dipilih, ya. Di DPR dipilih, eksekutif dipilih. Nah kalau yang apa, yang eksekutif untuk jadi presiden, pemerintah daerah itu dipilih. Dan, dan sistemnya juga membuat orang miskin. Ini sudah jadi tanda hari kiamat ya. Ya kalau masyarakat kita kan belum melihat yang seperti itu, yang ini orang terpelajar, orang yang bekerja keras, orang jujur apa dengan kualitas tinggi, kan belum itu yang itu ini sudah menjadi tanda hari kiamat. Artinya siapa yang mampu membayar lebih tebal amplopnya itulah yang dipilih. Ya sampai situ baru apa. Dan ini memiskinkan orang. Sehingga calonnya ini membayar mahal. Habis hartanya. Kan jadi miskin. Dan nanti dia mau pulang modal. Bagaimanapun harus ada jatah, jatah apa namanya? Jatah preman. Karena dia hutang-hutang sana, hutang sini kan. Untuk apa? Ya, ada proyek-proyek. Tapi kalau dia mengkaya, dia banyak uangnya, walaupun dia menang dengan sogok, mestinya dia karena dia kaya enggak perlu ngambil lagi di situ. Dia bisa membangun. Tapi sistemnya ini yang salah. Karena kita menganut demokrasi liberal yang orang melalui revisi undang-undang. Padahal sebelumnya kan enggak, sistem musyawarah, perwakilan kita yang milih. Nah, demikian pun wakil-wakil kita sampai jual segala macam harta benda dijual untuk nyalon. Nah, kalah. Nah, akhirnya lupa pakai pakaian di betul-betul telanjang dia jalan. Dan kalau terpilih, dia sudah miskin dia waktu terpilih karena hartanya habis digunakan untuk biaya itu miliaran itu banyak. Nah, itu sistem yang salah. Ya ini termasuk. Nah, kalau di sistem autokrasi, nah ini juga bisa. Kalau kalau autokrasi ditumbangkan dan naik orang-orang yang ini juga
juga salah satu model dari tanda-tanda hari kiamat. Biasanya autokrasi itu kan keturunan raja-raja. Ya kalau keturunan raja-raja itu kan relatif dia sebagai sekarang yang autokrasi yang kerajaan itu kan tidak repot karena sudah diturunkan dan dia menjadi simbol negara saja sama dengan bendera gitu, lambang gitu. Ya itulah raja-raja di zaman sekarang. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Mudah-mudahan diingatkan kembali kepada pelajaran-pelajaran yang sudah selalu kita dengar dan kita baca, dan mungkin di antara kita sudah ada yang hafal dari hadis ini. Jadi eh, yang tidak lain adalah harapan kita bisa kita amalkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal ridha wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.